dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu sekalian. Welcome back di Kopasisi ya, webinar GI Semanggi. Dan selamat kembali lagi dan bertemu lagi di tema kita di bulan November ini, Preserving Nation ya, di mana kita akan sama-sama mendengar, membahas dan juga mendengarkan akan story-story dari anak-anak Tuhan yang berkarya di tengah-tengah bangsa dan negara ya. Kita akan seri ini akan berjalan sepanjang bulan November dan kita akan sama-sama mendengarkan akan story-story ini sepanjang bulan November. Nah, pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan story dari Pak Riza dan juga Sani Kulianti, narasumber kita malam hari ini, yang mereka ini berkarya di tengah-tengah bangsa kita dengan sebuah story ya, Preserving the People. Nah, kita akan sama-sama mengupas akan story mereka pada malam hari ini. Namun sebelum kita memulai, mari saya mengundang kita semua untuk boleh sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan malam hari ini kami boleh sama-sama bergabung dan juga boleh sama-sama membahas akan sebuah story di mana anak-anakmu, Pak Riza dan juga Sani, sudah bekerja di tengah-tengah bangsa kami, memelihara orang-orang, mereka yang rapuh, mereka yang lemah, di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kami menyerahkan untuk webinar kami malam hari ini, biar Engkau yang boleh bekerja di tengah-tengah kami, boleh mencurahkan Roh-Mu yang kudus tengah-tengah kami, dan biarlah kami boleh malam hari ini diberikan inspirasi, diberikan hati yang siap melayani, dan juga diberikan ide-ide bagaimana kami juga bisa melayani di tengah-tengah konteks kami, di mana kami berada, dan dengan segala sesuatu yang kami punya. Terima kasih Bapak, dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Saya persilakan pada moderator kita malam hari ini untuk Ibu Elfrina. Terima kasih Lause Dede. Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Senang bisa bertemu kembali malam ini di webinar yang kedua, minggu yang kedua di bulan November. Seperti yang tadi sudah disebutkan Lause Dede, Oke, mungkin untuk rekan-rekan semua yang baru ikut webinar bulan November di minggu ini, tema kita bulan ini adalah Preserve Our Nation, dan minggu lalu kita sudah dibekali dengan dasar dari firman Tuhan yang dibagikan oleh Pak Dedi dan juga sharing dari Pak Peter Jacobs mengenai pelayanan beliau, bagaimana beliau preserving the future dengan melayani mahasiswa-mahasiswi Papua yang sedang berkuliah di Jakarta. Nah, minggu ini dengan tema kita Preserving People, kita ada Koriza dan juga Cisani yang akan sharing bagaimana mereka bergerak melayani orang-orang yang rentan di sekitar kita yang terkena dampak langsung dari pandemi COVID-19. Cisani sendiri bergerak langsung dengan bergerak dengan membagikan nasi bungkus yang beliau siapkan sendiri di rumahnya. Nah, saya rasa kita semua sudah sedikit banyak sudah tahu tentang apa yang dilakukan oleh Cisani dan Koriza. Karena itu saya langsung persilahkan saja Koriza untuk mulai kita dengarkan. Oh ya, satu lagi, maaf teman-teman semua, rekan-rekan, selama waktu kita mendengarkan sharing dari Koriza maupun Cisani, kalau ada poin-poin yang dirasa, oh ini kayaknya saya pengen tahu lebih banyak nih soal ini, silakan ditulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan kita bahas bersama pada sesi Q&A ya, yang akan di akhir dari sharing beliau berdua. Oke, silakan Koriza, kami persilakan. Malam ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Thank you buat Dede dengan Elfrina yang sudah memulai untuk diskusi kita dan sharing. Saya coba share screen ya. Jadi ya. Coba dulu, semoga bisa. Belum, ini udah full screen ya.
Waktunya kerjanya di yang kanan lain, yang kanan. Oke ya, jadi sebelumnya saya terima kasih dulu ya kepada GI, kepada GI Semanggi ya yang sudah mengundang kami berdua, saya dengan Sani untuk boleh sharing apa yang Tuhan sudah kerjakan melalui kami berdua. Kami sadar sepenuhnya ya waktu kami bisa melakukan hal-hal yang nanti Saudari Sani akan ceritakan dengan lebih detail, itu semata-mata karena Tuhan yang bekerja ya, karena Tuhan yang taruh beban di hati kami, Tuhan juga yang gerakin kami sehingga kami mampu bergerak, Tuhan juga yang mampukan untuk kami melakukan, dan Tuhan juga yang menopang semuanya dari awal sampai pada hari ini. Nah, jadi di sini kami sadar ya dengan kelemahan, keterbatasan kami, kekurangan-kekurangan, kalau sampai bisa melakukan semua hal yang sudah kami lakukan yang mungkin tidak besar ini, tapi itu pun anugerah Tuhan yang bekerja. Nah, sebelum nanti ya, jadi ini saya akan bagi, pertama saya dulu akan sharing sedikit ya, nanti yang akan cerita panjang lebar tentang apa yang dilakukan itu adalah Saudari Sani, karena memang ia yang betul-betul dari mulai awal itu, kalau mungkin saya boleh sedikit bocorkan, nanti akan diceritakan ya. Jadi awal dari bagaimana kami berdua melihat di televisi waktu itu, salah satu stasiun televisi swasta menayangkan acara di mana ada driver ojek online ya yang ditanya, terus dia bilang dia tuh belum makan gitu kan, dia belum makan hari ini. Ditanya kenapa, bukan karena dia nggak sempat, bukan kenapa, tapi memang dia nggak punya uang untuk beli makan dan nggak ada makanan. Itu momen yang menjadikan kami, khususnya Sani ya, langsung melihat itu, ngerasa waduh ini ada sesuatu yang bisa dilakukan. Itu sedikit aja, nanti lebih lengkap Sani yang akan menyampaikan. Nah, dari saya sendiri, saya akan sampaikan beberapa prinsip-prinsip ya yang mendasari apa yang kami lakukan. Tentu ini hanya singkat saja, nggak panjang, karena kalau Bapak Ibu ada yang ikut minggu lalu, itu Pak Dedi sudah memberikan prinsip yang luar biasa, udah komprehensif. Semua yang akan mendasari pembahasan selama bulan November sudah diletakkan fondasinya di minggu lalu ya. Jadi saya nggak akan nambahkan lagi, tapi hanya mau sharing beberapa hal yang itu menjadi prinsip bagi kami secara personal waktu kami melakukan tindakan ini. Nah, ini mulai dari sedikit latar belakangnya ya. Itu ada, saya teringat ya waktu saya di seminari ya, sekolah kitab tuh ada satu mata kuliah yang sangat mencerahkan, yaitu mata kuliah teologi dan psikologi keluarga. Itu diajar oleh Pak Yakub Susabda dan Bu Esther Susabda. Nah, di situ itu sangat mencerahkan ya, baik bagi yang belum menikah maupun yang belum sudah menikah. Nah, saya ingat satu prinsip penting dari kelas itu adalah Pak Yakub menekankan bahwa tujuan sebuah pernikahan atau keluarga itu Kristen adalah memenuhi God's purpose. Jadi, kalau seorang Kristen berkeluarga, yaitu bagaimana dia melihat keluarganya itu sebagai sarana memenuhi tujuan Allah dalam hidup mereka. Nah, di sini saya ingat itu yang paling mendasar. Jadi itu membedakan menurut Pak Yakub. Tentu memiliki keturunan, memiliki teman untuk berbagi ya sampai masa tua itu adalah hal yang baik dan itu bagian dari sebuah pernikahan keluarga. Tapi itu nggak cukup. Tapi sebuah keluarga Kristen harus memikirkan bagaimana dia memenuhi tujuan Allah bagi mereka. Nah, dari situ kami berdua, saya dan Sani, waktu tahun lalu kami memikirkan waktu untuk kami pernikahan, kami juga memikir berarti apa yang kami akan lakukan sebagai salah satu perwujudan dari prinsip yang saya sudah belajar itu. Nah, menarik di sini kami diberikan beban dan panggilan yang berbeda yang pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain. Jadi Saudari Sani itu memiliki beban panggilan di dalam bidang sosial, khususnya soal pendidikan anak-anak sama makanan. Saya ingat ya, dia pernah cerita bahwa dari kecil itu sudah nggak tahan kalau ngelihat ada anak kecil yang nggak bisa sekolah atau makannya itu tuh nggak baik. Nah, jadi kami punya beban panggilan beda. Saya punya beban panggilannya di dalam kerohanian Kristen, tentu di dalam pengajaran.
Nah, jadi dari situ kami berdua sepakat tahun lalu kami akan membuat dua pelayanan. Pelayanan yang pertama adalah Eat and Shine Foundation, yaitu Saudari Sani itu yang menggerakkan itu akan bergerak dalam bidang sosial secara umum ya. Spesifiknya nanti akan dijelaskan. Nah, saya sendiri dalam Kerohanian Kristen, saya membuat satu ministry, Verbum Dei Ministry. Nah, tentu hari ini kita nggak akan bahas apa yang dilakukan di dalam ministry saya, tapi lebih kepada Eat and Shine Foundation ya, yaitu bidang sosial apa yang dilakukan oleh Saudari Sani. Nah, di sini saya mau sharing sedikit, ini yang menjadi latar belakang kami. Kami memikirkan bagaimana kami bisa memenuhi tujuan Allah dalam hidup kami berdua dengan panggilan yang berbeda-beda. Nah, di sini ada satu sedikit, saya mau sharing sedikit tentang, jadi nanti kalau Bapak Ibu dengar ya, nanti akan di-sharingkan oleh Saudari Sani bahwa itu awal dengan membuat nasi bungkus bagi makanan, tapi sebenarnya bukan itu tujuan dari Eat and Shine Foundation. Tujuannya, goal utamanya adalah mendirikan sekolah gratis. Nah, di sini saya mau bagikan, karena nanti akan dari situ Bapak Ibu akan mendengar ternyata yang akan kami buat khususnya Eat and Shine ya dari Saudari Sani adalah membuat sekolah gratis, tapi itu sebuah sekolah umum. Nah, jadi kalau nanti ada yang pikir, loh kenapa bikinnya sekolah umum bukan sekolah Kristen? Nah, tentu ada pertimbangan teologis dari kami ya. Nah, saya mau bagikan sedikit di sini, bukan berarti ini mana yang lebih penting, sekolah Kristen atau sekolah umum, dua-duanya penting dan dua-duanya harus ada. Jadi waktu saya bahas ini bukan bilang, oh ini lebih penting dari yang satu. Enggak, tapi ini yang menjadi pilihan kami. Dan dasarnya apa? Nah, dasarnya di sini. Dasarnya saya sharing dikit, ini pertama dasarnya adalah misi. Jadi kita tentu sepakat ya bahwa orang Kristen kita dipanggil untuk menjalankan misi Allah. Semua ya, missio Dei ya. Kita tidak semua dipanggil menjadi misionaris, tapi semua dipanggil untuk menjalankan misi Allah. Gereja, tentu kita tahu definisi gereja adalah orang yang dipanggil keluar dari dalam dunia itu, masuk ke dalam terang Allah, kemudian diutus kembali ke dalam dunia. Jadi semua diutus untuk melakukan misi. Nah, pemilihan mengapa kami Eat and Shine memilih sekolah umum yang gratis bukan sekolah Kristen berdasarkan pandangan kami tentang sebuah misi. Nah, tentu saya di sini bukan mau masuk ke dalam satu perdebatan teologis ya, karena hari ini kita nggak lagi bahas isu teologi, tapi juga apalagi saya juga bukan bermaksud untuk memaksa semua Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengar ini harus satu paham dengan pandangan kami tentang misi. Tapi saya hanya mau bagikan ini pandangan kami tentang misi yang membuat kenapa Eat and Shine membuat nanti sekolahnya umum, bukan sekolah Kristen. Jadi pertama ini definisi misi. Nah ini sedikit aja saya mau bagi. Jadi itu biasanya orang suka punya dua kutub besar ini. Ada yang melihat misi, kalau bicara misi adalah satu penginjilan. Kalau satu lagi bilang misi itu adalah aksi sosial. Nah di sini jadi yang pertama dia melihat kalaupun melakukan aksi sosial itu ujung-ujungnya adalah untuk untuk membuat orang bisa diinjili. Jadi itu sebagai sarana. Jadi mau bikin pengobatan gratis, sekolah gratis, bagi sembako gratis, atau menolong orang yang kena bencana alam, apapun itu semua adalah satu tanda kutip jembatan seperti batu loncatan. Jadi intinya mau menginjili, tapi memakai aksi sosial sebagai sarana. Itu pandangan yang pertama. Nah, saya jadi ingat waktu itu ini salah satu saya baca ya, Mahatma Gandhi dia katakan demikian ya. Dia bilang dalam konteks dia mungkin dia mengalami sesuatu yang nggak menyenangkan, dia bilang begini. Saya berpendapat bahwa mempengaruhi orang lain untuk masuk agama lain dengan selubung pekerjaan kemanusiaan sangatlah tidak sehat. Dia bilang, kata Gandhi, mengapa saya harus mengubah agama saya karena seorang dokter yang mengaku Kristen sebagai agamanya telah menyembuhkan saya dari penyakit tertentu. Nah, di sini dia mungkin mau protes ya. Dia ngerasa kok kalau ada orang melakukan misi, waduh kasih obat gratis, sekolah gratis, ujung-ujungnya dia mau menginjili gitu kan. Nah, itu pandangan pertama.
Nah, pandangan kedua, nah ini kutub lainnya nih, di satu sisi yang lainnya dia bilang orang aksi sosial itulah wujud dari penginjilan. Jadi kalau bicara misi berarti bicara gimana kesejahteraan sosial masyarakat itu harus meningkat, harkat hidup orang harus dinaikkan, bicara hak asasi manusia itu semua yang menjadi utama. Jadi dengan argumentasi bahwa tindakan kasih itu berbicara lebih keras daripada perkataan. Nah, bagi mereka itu penginjilan itu bisa digantikan dengan satu aksi sosial. Nah, jadi di sini tentu ada dua pandangan ini yang kami melihat, dan kami tidak mengambil dua pandangan ini. Kami mengambil satu pandangan yang mendasari kami mengapa Itenshine itu membuat sekolah umum rencananya. Nah, ini adalah pandangan yang ketiga. Nah, ini pandangan yang diutarakan oleh John Stott ya, seorang teolog dari Anglican Church. Dia mengatakan bahwa aksi sosial itu bukan satu sebagai sarana untuk orang diam-diam menginjili, itu juga nggak boleh menggantikan penginjilan sebagai wujud, karena tetap harus ada penginjilan. Orang nggak bisa percaya kepada Kristus sebagai juru selamat kalau tidak ada pemberitaan Injil. Kalau hanya aksi sosial itu nggak cukup. Nah, kami di sini melihat, nah kami lebih menganut pandangan yang ketiga bahwa aksi sosial itu entah bentuknya apapun, mau sekolah gratis, mau bagi sembako gratis, mau pengobatan gratis, itu adalah rekan pelayanan dari penginjilan. Dia nggak boleh jadi saling melengkapi tapi independen. Artinya tidak perlu saya harus lakukan dulu nih, wah bikin sekolah gratis, baru nanti pelan-pelan mau masuk penginjilan. Nggak gitu. Nah, masing-masing berdiri sendiri, punya bagiannya sendiri-sendiri. Jadi kalau ada ketemu orang yang lagi kelaparan, orang yang nggak sekolah, itu bagi kami bukannya kami kasih traktat Injil di situ, tapi kami kasih makanan ke mereka. Itu beda antara kapan kita harus menginjili, kapan kita harus melakukan aksi sosial. Terus nah yang ketiga, nah itu nggak ada yang jadi sarana atau tidak ada yang jadi wujud. Itu nggak menggantikan, tapi juga nggak jadi batu loncatan. Nah yang keempat, yang paling penting prinsipnya adalah dua-duanya kita lakukan dengan satu motivasi yang sama, yaitu kasih kepada sesama. Jadi kita bukan melakukan satu perbuatan sosial ya, waduh kita lakukan sosial tapi motivasinya waduh saya mau memenangkan jiwa. Enggak, tapi betul-betul intinya kasih. Saya mengasihi, baik waktu menginjilan atau kita lakukan satu tindakan sosial. Itu motivasinya adalah kasih. Nah, di sini John Stott memakai metafora yang tepat. Dia bilang dua-duanya ini kalau mau dilihat penginjilan dan tanggung jawab sosial itu seperti dua bagian gunting. Satu bagian nggak ada, maka gunting itu nggak bisa berfungsi. Jadi harus dua-duanya ada. Nah, ini yang menjadi dasar pertimbangan kami. Jadi kami melihat misi gereja itu seperti John Stott katakan di sini itu sesuatu yang sifatnya holistik. Jadi tanggung jawab gereja orang Kristen adalah dua-duanya. Lakukan penginjilan juga, lakukan kegiatan sosial juga. Itu nggak saling menggantikan dan nggak boleh jadi sarana. Itu prinsipnya ya. Nah, jadi di sini juga saya kutip ya dari Paul Borthwick ya. Dia katakan ini dua hal ini yang harus dilakukan orang Kristen. Ada Great Commission, ya kita tahu Matius 28 itu untuk penginjilan, tapi ada juga Great Compassion. Itu Matius 25 kemarin minggu lalu sudah sempat dibahas sedikit ini oleh Pak Dedi ya. Jadi itu yang dikatakan Tuhan Yesus, kalau ada orang lapar, kamu memberi itu seperti untuk aku. Waktu ada yang lapar, kamu kasih makan, yang haus kamu kasih minum. Nah, jadi itulah yang mendasari sehingga nanti kalau dijelaskan oleh Saudari Sani, itu kami lebih memilih itu bentuk sekolahnya sekolah gratis, bukan sekolah Kristen tapi sekolah umum. Jadi untuk semua agama bisa masuk di situ. Nah, terakhir sebelum nanti akan dilanjutkan ya, Saudari Sani yang akan cerita semua detail. Ini saya mau kutip juga dari Paul Borthwick sekali lagi. Jadi di sini ini kata-katanya menarik. Dia katakan Allah nggak memerintahkan kita untuk selesaikan ya masalah dunia begitu besar, nggak mungkin juga bisa diselesaikan dan hanya Dia yang bisa melakukan. Nah, yang Allah minta hanya kita ikut serta dalam pekerjaan yang sedang Dia kerjakan. Jadi kami berdua sadar yang kami lakukan itu sangat kecil ya. Bagian yang kecil yang mungkin skopnya, skalanya, dampaknya juga mungkin hanya kecil saja, tapi saya percaya
di hadapan Allah yang penting bukan soal besar kecilnya, tapi kita diam atau kita lakukan. Ya kan pilihannya cuma ada, entah kita mendukung itu bentuknya dengan dukungan doa atau dukungan material, atau juga ikut langsung pergi kita melakukannya. Nah, pilihan yang ketiga adalah ya tidak taat, nggak melakukan apapun, nggak dukung, tapi juga nggak pergi. Saya rasa bukan itu ya harusnya yang kita percaya sebagai seorang Kristen. Nah, itu dari saya yang mendasari semua yang saya lakukan, prinsip-prinsip Alkitabnya. Semoga bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya akan serahkan sekarang Saudari Sani yang akan sharing lebih lanjut meneruskannya. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Thank you. Matiin dulu speakernya. Ya. Saya stop share. Ya. Terima kasih. Sebentar. Oke, saya sudah share screen. Terima kasih GII dan terima kasih rekan-rekan yang meluangkan waktunya malam ini untuk join. Jadi saya perkenalkan, saya Sani, dan saya rasa saya harus memulai sedikit dulu dari awal banget ya, dari akarnya dulu nih sebelum ada COVID dan segala macam. Jadi aku dari Irenshan Foundation. Hal utama yang paling menjadi concern saya sebenarnya adalah pendidikan, terutama pendidikan anak usia dini gitu ya, kayak PAUD, TK, SD. Sebenarnya itu yang menjadi beban yang paling beratnya gitu buat saya. Karena kalau misalnya dari anak kecil tidak dibiasakan sekolah, tidak dikasih. Halo, sorry, kedengaran ya suaranya ya? Oke. Halo, oke. Apa namanya? Jadi Irenshan Foundation ini di bawah satu yayasan yang kita bikin juga, Yayasan Cakrawala Anak Indonesia. Nah, saya menjelaskan sedikit dulu ya, gitu, visi misi dari Irenshan Foundation sebelum kita masuk ke story COVID. Jadi yang menjadi beban saya dan satu gimana ya, satu yang menggelitik saya gitu ya untuk Irenshan Foundation ini adalah, bagi saya percaya bahwa education sama kualitas dari pendidikan itu bukan dua komponen yang terpisah, tetapi itu harus menjadi satu kesatuan. Jadi misalnya nih, karena saya selama ini kayaknya sering mengalami dan sering melihat juga, misalnya anak-anak marginal, kalaupun dia dikasih sekolah gratis gitu ya, itu sekolahnya seolah-olah kayak yang penting ada deh gitu. Tetapi kualitasnya itu bukan menjadi satu fokus gitu loh. Sedangkan kalau misalnya anak-anak dikasih sekolah, tetapi ujungnya tidak mendapatkan disiplin di situ, tidak mendapatkan kurikulum yang baik, terutama sih disiplin ya, apalagi anak-anak marginal itu rentan banget, dan nggak cuman di sekolah, tetapi juga harus di rumah gitu. Jadi kayak untuk yang anak-anak marginal itu tuh sangat-sangat kompleks urusannya. Nah, itulah yang saya rasa tuh gimana ya, nggak bisa kalau ngomong education sama kualitas dipisahkan. Oleh karena itu, kita sangat bercita-cita ya untuk membangun satu sekolah TK gratis untuk apa namanya, sorry, ada kenapa ya? Ada. Okay. Jadi untuk sekolah gratis ini, agar anak-anak ini walaupun dia sekolah marginal, tetapi dia dapat dilengkapi dengan kualitas seperti sekolah yang bersaing.
gitu. Jadi ketika suatu hari anggap mungkin nanti dia akan dibawa untuk lomba gitu ya, bisa berdiri dengan anak-anak di sekolah unggulan gitu loh. Itu yang benar-benar menjadi cita-cita saya lah secara pribadi, karena dari SD itu yang saya pikir penting banget gitu. Kemudian, nah ini visinya, memerangi kelaparan. Kenapa kelaparan? Karena ya kalau tidak ada nutrisi sebenarnya otaknya itu tidak bisa berfungsi secara maksimal gitu. Jadi memerangi kelaparan dan mendorong pertumbuhan literasi anak Indonesia. Itu yang menjadi fokus kita. Terus misinya itu yang pertama kan sebenarnya ya memang si education ini, tapi bagaimana untuk mencapai quality education itu adalah dengan nutrisi harus dipenuhi dan kesehatan. Kalau nutrisinya tidak dipenuhi, boro-boro ngomong sekolah, boro-boro ngomong kualitas sekolah, itu nggak akan work gitu loh. Mereka kalau kita aja nggak ada sarapan, misalnya datang ke sekolah atau nggak sarapan datang ke kerja aja itu ngeblank kan gitu. Apalagi anak-anak rentan seperti ini gitu. Dan mereka pun sebenarnya kan nggak really care kan. Yang penting ya udah datang aja gitu. Terus kemudian kayak misalnya untuk kesehatan, health kayak gitu. Nah itu untuk yang kesehatan itu kalau kita misalnya sorry sebentar, yang itu share screen-nya kenapa ya? Tunggu sebentar ya, saya coba. Sorry, tadi untuk komputer satunya lagi. Jadi misalnya kesehatan nih. Kesehatan itu kalau misalnya anak ini tidak sehat, maka kalau kita mau kasih education, itu tuh juga ujung-ujungnya nggak kemana-mana gitu. Dan bukan hanya anak ini, tetapi juga orang tua, keluarga inti lah ya dari anak-anak marginal. Karena kalau misalnya anggaplah anak ini sehat, tetapi kalau orang tuanya tidak sehat, ujung-ujungnya anak ini tidak akan bisa bersekolah juga. Atau kalau misalnya anaknya sehat, orang tuanya tidak sehat, atau anaknya yang tidak sehat, tapi orang tuanya yang sehat, itu sama aja nggak kemana-mana gitu loh. Jadi kalau yang di health itu kita lebih ke pengen provide BPJS untuk anak-anak ini gitu. Kenapa BPJS? Karena itu yang paling mudah, paling affordable dan itu bisa cover gitu begitu banyak. Dan itu yang mungkin dalam cakupan kemampuan itu masih bisa dilaksanakan. Nah, kemudian terjadilah COVID gitu, stay at home. Nah, waktu minggu pertama stay at home, kan kita itu di rumah tuh kayak santai aja gitu, ya udah disuruh di rumah, ya udah kita di rumah aja gitu, masak-masak lah gitu, nonton TV apa gimana. Tetapi pada saat minggu pertama mungkin nggak terlalu signifikan ya, pada saat minggu pertama nggak ada yang begitu tahu bahwa wow ini ternyata seserius itu gitu. Dipikir ya udah disuruh 2 minggu, habis 2 minggu ya udah selesai kan. Ternyata setelah selesai 1 minggu, wow malah jadi isu-isu sosial itu muncul gitu. Yang tadi dibilang bahwa memang pada saat itu saya di minggu kedua ya, baru masuk minggu kedua di TV diwawancara ojek online gitu, dia bilang memang sekeluarga bangun nggak makan gitu, karena nggak ada yang bisa dimakan gitu. Jadi dengan mendengar kayak gitu, saya tuh langsung ngerasa wah nggak bisa nih. Walaupun saya bukan orang kaya, bukan orang yang
berkelimpahan bagaimana, cuman seenggaknya pada saat itu saya duduk di sofa, masih bisa nyala TV, listrik masih nyala gitu loh. Saya cuman ya udah menunggu waktu kapan ya ini kita selesai boleh balik normal lagi. Cuman kayak gitu. Tetapi pada saat itu saya masa iya sih di luar ada orang kelaparan nih, tapi saya di rumah bagaimana ya? Saya nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi saya masak-masak aja gitu buat diri sendiri kayak karena memang hobi saya masak ya udah saya punya waktu untuk explore kayak gitu-gitu. Tapi pada saat saya dengar ini saya rasa tuh apa ya? Karena kalau misal bilang untuk ya udah kita sumbang atau apa gitu, jujur aja saya pada saat itu nggak berada di state yang financial state yang semampu itu gitu untuk ngasih uang untuk apa ya, oh ya buat orang sumbangan donasi gitu saya nggak. Cuman apa ya yang bisa saya perbuat gitu pada saat itu. Nah saya pikir saya di rumah saya bisa masak gitu kan. Saya bisa masak, ya udah saya masih mampu beli beras, saya masih mampu kok beli beras gitu, beli beli kertas bungkusnya, terus sedikit lauk lah ya gitu, lauk yang sangat sederhana saya bisa. Ya udah langsung saya langsung itu kan malam, jadi besok paginya saya udah langsung pergi belanja gitu. Saya belanja dan terus aku langsung masak. Saya waktu itu broadcast ke teman-teman gitu ya, minta tanyain siapa ya yang di lapangan yang bisa bagi-bagiin karena saya nggak ngerti gitu. Saya nggak ngerti di lapangan bagi-baginya gimana. uh, just not my thing, aku nggak ngerti pada saat itu. Saya cuman minta tolong dong siapa yang bisa gitu. Nah, di saya cuman bisa saya masakin, saya bungkusin, pokoknya udah ready aja gitu. Terus ternyata begitu saya broadcast ke teman-teman, banyak banget yang ternyata punya orang-orang atau orang yang memang langsung bersedia untuk bagiin. Jadi, ya udah ternyata banyak banget. Nah, hari pertama saya bikin, saya masaknya dapatnya 50 bungkus. 50 bungkus, terus besoknya ternyata, ada banyak kan yang bisa bagiin, terus ya udah saya nambah lagi kuota saya, masak kayaknya hari kedua saya 100 bungkus gitu kan. Terus kemudian, hari berikutnya itu 150 bungkus kayak gitu. Nah, terus naik lagi sampai, kemudian besoknya udah jadi 200 bungkus. Jadi rata-rata saya akhirnya dari hari ketiga itu saya bikin 200 bungkus kan. Terus tapi itu sebenarnya memang cuman concern saya itu adalah, jumlah kuantitas yang bisa saya bagikan. Jadi saya bukan seperti orang-orang yang ngasih makanan, bagi-bagi makanan yang isinya ayam goreng, yang benar-benar lauk yang berdaging banget, enggak. Di saya, jujur aja saya waktu itu nggak semampu itulah gitu. Cuman saya bikin seenggaknya ada nasi putih, telur, kalau, bisa sayur yang kering, oke, itu doang gitu, antara itu atau enggak tempe kayak gitu doang yang pokoknya benar-benar murah banget. Jadi kalau misalnya saya memakai kuota, belanjaan segitu dengan menu yang lebih bagus, mungkin saya nggak dapat segitu banyak kuantitasnya. Jadi itu concern saya. Saya lebih peduli dengan orang yang benar-benar kelaparan daripada apakah orang bisa makan enak pada saat itu, gitu loh. Dan orang yang pengen ngambil, makanan yang sesederhana itu juga pasti adalah orang yang benar-benar kelaparan. Karena orang yang kalau misalnya dia masih milih nggak mau itu, berarti tepat. Berarti memang nasi itu memang bukan dia, bukan jatah dia gitu. Itu hanya untuk orang-orang yang suffer pada saat itu. Dan kenapa itu harus begitu sederhana? Yaitu jawabannya saya peduli sama kualitas. Dan kenapa itu harus makanan jadi? Karena saya kalau sembako itu bisa tahan. Orang kan maksudnya kayak, oke, kamu kan nggak perlu masak, jadi bisa tahan apa segala macam. Oke, tetapi justru karena dia bisa tahan kalau sembako, maka kalau saya kasih ke orang, saya nggak tahu tuh di lapangan seperti apa. Kalau misalnya ada orang yang mengambil ini satu keluarga keep untuk sembako untuk 1 minggu atau 1 bulan, saya nggak mampu memelihara orang dalam 1 bulan. Tetapi kalau misalnya ini makanan jadi, sebanyak-banyaknya orang yang mau ngambil pun, anggaplah satu orang pengen ngambil 10, 20,
itu tetap dia harus habiskan, atau kalau nggak habis ya dia harus bagi gitu loh. Jadi tidak ada penumpukan, tidak ada mubazir di situ gitu loh. Kalau misalnya sembako ya mungkin ada 1-2 orang, kalau misalnya bundle ya dia bisa keep it for a month untuk keluarganya, satu atau 2 keluarga save, tapi begitu banyak yang benar-benar butuh nggak dapet gitu. Oke, terus kemudian jadi dari minggu kedua, oke, itu dari minggu pertama, jadi mulai 200, kemudian saya kan sebenarnya nggak punya sosial media. Terus, tapi teman-teman saya itu ngerasa kayaknya ini harus di-share nih gitu. Lalu dibikinilah sama teman-teman gitu. Ini untuk nge-share gitu apa yang dikerjakan pada saat itu. Akhirnya mereka bikinin, saya nggak ngerti ya, mereka bikinin Instagram-nya lah, di-upload gitu. Terus akhirnya dari situlah pada semakin banyak dari lingkungan teman-teman, komunitas saya yang tahu, kemudian ada teman-teman yang ya saya dari yang tidak kenal juga banyak akhirnya masuk gitu, bisa jadi apa ya, memberikan donasi. Terus dari kampus juga waktu itu, akhirnya, menawarkan bantuan 300 bungkus sehari yang kayak gitu selama berapa ya, sebulan lebih kayaknya kalau nggak salah. Terus juga ada dari gereja juga yang salah satu gereja yang menawarkan untuk bantu fundraising. Karena saya juga pada saat itu jujur aja, cuman sibuk di dapur gitu loh, sibuk masak nasi, sibuk ngebungkus, kayak gitu-gitu aja. Jadi, sebenarnya teman-teman yang gerakin gitu. Akhirnya orang-orang ngelihat, teman-teman yang nge-post, yang foto-foto itu saya udah nggak bisa ngurus gitu, tapi ada teman yang bantuin soal itu, akhirnya, makin banyaklah orang yang tahu dan, memberikan donasi pada saat itu. Akhirnya kita bisa bikin, lebih banyak kuota, sampai pada saat itu sehari itu bisa sampai rata-rata, 600 sampai 700 bungkus itu dapat gitu untuk satu hari gitu. Ada yang 300 dari kampus, terus saya masak sendiri lagi. Lalu terus kemudian saya hire, orang yang dia yang apa, kayak istri dari sopir yang kayak gitu-gitu, yang kehilangan pekerjaan dan mereka sekeluarga kehilangan pekerjaan kayak gitu kan. Akhirnya dia masak, kita cuman kasih dia ya ongkos masak aja sedikit gitu, tapi tetap masih lebih murah daripada saya beli di warteg gitu. Nah, kita mendapatkan, sekitar 700 bungkus per hari, 600 sampai 700 bungkus. Lalu masuklah ada yang ngasih makanan jadi, ada yang, ngasih, sembako gitu loh. Pokoknya ada yang memudahkan kita akhirnya, ya udah, oke deh, akhirnya kita nggak usah, kadang-kadang, nggak selalu, tapi kadang-kadang kita akhirnya bisa untuk nggak beli lauk lah, ya udah pakai yang ada dulu, udah disumbangin kan. Jadi kita bisa save money-nya untuk itu. Lalu kita ya udah, mmm, sampai Juni itu stabil, jadi 3 bulan lah, akhir Maret kan stay at home. Lalu dari akhir Maret kan saya udah mulai seminggu. Nah, dari April, kemudian dari April, Mei, Juni, sampai Juni selesai itu 3 bulan 1 minggu gitu. Kenapa Juni? Karena Juni kita PSBB transisi, itu PSBB terakhir. Dan sebenarnya dan juga karena memang kan concern utama saya sebenarnya bukan bagi-bagi makanan, cuman karena ini adalah respon yang tidak bisa ditinggalkan gitu loh. Ini, oke, seideal-idealnya saya pengen bikin sekolah nih gitu. Tapi di depan mata saya ada orang kelaparan, yang pandemi seluruh dunia terjadi, di Indonesia terjadi, di depan saya ada orang nggak makan, masa iya kita mau keep uang itu untuk, ya udah buat nanti nih tahun depan buat bikin sekolah? Ya enggak gitu. Akhirnya kita harus meresponi apa yang terjadi di sekitar kita. Gitu. Kalau yang di jauh-jauh saya, mungkin nggak gitu kerasa, kalau misalnya di luar negeri ya mereka pemerintahannya sendiri, punya orang-orang sendiri. Tapi ini di depan mata kita gitu, bukan Indonesia secara, yang jauh-jauh ya, tapi benar-benar di depan mata kita orang-orang yang tidak bisa makan. Nggak dapat order lah, apa segala macam, banyak banget dan di lapangan pun saya sangat jarang turun ke lapangan untuk bagi-bagi sebenarnya, karena memang saya udah sibuk masak gitu. Jadi tenaganya benar-benar yang, terkuras habis gitu. Udah gitu mesti pencetin handphone lagi, orang nanya sana sini kan untuk yang orang teman-teman kenal gitu banyak banget akhirnya yang masuk nanya-nanya, terus kayak pengen kontribusi segala macam. Jadi
itu benar-benar yang super duper deh, jam 6 udah harus masak, jam 6 udah harus ready, yang kayak gitu-gitu. Kadang-kadang kalau bagi sarapan ya jam 6 harus ready gitu ya. Ya seperti itu pada saat 3 bulan lebih itu PSBB. Akhirnya di Juni ya udah mulai selesai PSBB, dan kita juga memang eee apa ya namanya, kalau mungkin awal-awal pandemi ya pasti lagi pada hype ya, jadi donasinya juga banyak, kita bisa bikin banyak gitu. Kemudian setelah itu kita juga udah, kehabisan resources, kemudian memang pas waktunya udah itu juga, udah mulai kita pengen masuk ke Juli PSBB transisi gitu. Jadi itu yang terjadi pada saat itu. Lalu, di lapangan kita temukan orang-orang yang 2 hari nggak makan, 3 hari nggak makan, gila ya, maksudnya itu kadang-kadang ada juga yang kayak misalnya udah sore dibagiin, ternyata dia dari pagi nggak makan. Atau misalnya udah sore banget dibagiin, ternyata dari kemarinnya dia nggak makan. Ada juga yang misalnya kayak, yang pemulung kayak gitu, dia kan mengandalkan, hasilnya itu kan. Nah, malahan ada satu spot yang benar-benar dia tuh nungguin orang dari kita datang. Karena mereka pada saat pertama dibagiin itu 2 hari satu keluarga nggak makan loh, gitu. Mereka nggak punya hasil apa-apa. Terus kemudian begitu, rutin dibagiin, oh dia tiap hari jam sekian, dia nungguin di situ. Dia memang belum makan, nggak dapat apa-apa, jadi dia tiap hari nungguin di situ gitu loh, untuk satu keluarganya dia. Kita kayak, ya ampun gitu ya. Kita tuh memang nggak ngasih kayak nasi, ayam goreng, apa gitu. Tapi kalau orang orang benar-benar butuh, kadang-kadang kalau lagi kehabisan uang, aku cuman kasih yang nasi putih sama telurnya disuwir aja gitu, bener-bener yang terus kayak kecap manis kayak gitu. Wow, pada saat itu tuh pokoknya apa aja deh yang benar-benar bisa jadi makanan, makanan yang layak dikonsumsi, kita strive for it, benar-benar harus bagi. Dia tidak ada boleh satu hari itu yang nggak bagi, nggak bisa kayak gitu. Karena, ada banyak orang nggak bisa makan pada saat itu gitu. Walaupun benar, iya, benar, mungkin ada orang lain yang kasih ke dia, tapi kalau saya narik diri, berarti ada 700 orang yang pada saat itu bisa makan, tapi jadi nggak bisa makan, gitu. Wah, saya bukan hero, tetapi saya rasa apa yang bisa saya lakukan itu, nggak bisa saya tarik gitu loh. Harus saya lakukan. Nah, pada saat itu kita bagiin ke pekerja informal, ke ODP. Nah, kalau ke ODP memang lebih repot, kita mesti benar-benar khusus masakin. Pada saat itu saya harus masakin yang menu khusus. Jadi, ada buahnya, ada buahnya pun buah khusus gitu. Buah khusus, terus beliin vitamin, terus kasih, eee eee, sup ayam yang kayak gitu, telurnya pun telur rebus, dan kalau kasih ODP itu mesti kasih seharian gitu loh. Karena dia harus makan pagi, siang, malam. Karena kita nggak bisa kirim kayak 3 tiga kali kan. Jadi kita kirim misalnya tiap pagi nih, buat langsung 3 hari gitu. Dan itu orang-orang ODP tuh bukan orang yang, eee, apa ya, punya uang saving untuk bisa pesan Gojek gitu, enggak. Mereka banyak yang buruh harian, kerjaan udah hilang dan harus kena isolasi dan nggak dapat makanan. Jadi mereka cuma bisa di dalam misalnya satu kos nih, satu kosan udah kayak gitu doang, mengandalkan kalau ada orang yang ngirim aja. Nah, kalau dari kita memang ada kita yang ngirim, tapi kalau misalnya kita nggak kirim, ya udah mereka belum tentu bisa makan pada saat itu gitu. Kemudian kita, ada juga ke yang tenaga medis yang di puskesmas gitu kan, karena kalau puskesmas itu mungkin lebih jarang mendapatkan perhatian kan, itu lebih miris gitu. Jadi kita kalau ke rumah sakit itu kita, pernah tapi sangat jarang gitu. Rumah sakit mungkin kayak lebih populer, lebih banyak donaturnya gitu. Nah, kemudian ke, anak-anak marginal banyak banget, itu memang jadi fokus kita juga pada saat itu. Anak-anak marginal, itu kita kerjasama juga sama yayasan lain yang jadi kita yang, kasih, eee, makanannya, mereka bantu bagiin gitu. Itu yang memang sehari-hari memang mereka tinggalnya di tempat, TPA yang kayak gitu. Jadi mereka nggak bisa dapat makanan, hasil mulung juga nggak ada, kayak terus kemudian ada juga refugees gitu, yang nggak dapat makanan, berapa ratus orang di dalam gitu, kita kasih pada saat itu. Jadi 3 bulan lebih itu 3 bulan, 1 minggu itu kita ada, 50 ribuan bungkus nasi,
Ya dengan sehari kira-kira 700 bungkus lah, kira-kira seperti itu. Kemudian, nah ini kira-kira nih budget spend pada saat itu, ini emang gede banget sampai beratus-ratus juta untuk apa ya, take care makanan. Padahal makanan tuh kayak cuman ya nasi putih, apa ya, telur kayak gitu. Tapi karena jumlahnya banyak banget dan itu pun bukan beli gitu loh. Kalau kita beli di warteg itu paling kita dapatnya mungkin setengah. Warteg kita beli 10, misalnya masih 10.000 gitu loh. Kalau ini kita bikin cost-nya itu kira-kira tuh 4.000, 4.000-an, 5.000 gitu. Nah selebihnya kan ada kayak cost operasional untuk orang-orang yang nganter, orang-orang yang nganter, terus ada apa lagi ya? Ya macam-macam cost operasional kecil gitu yang harus juga kita bagikan gitu. Kemudian, nah ini sedikit lah dari ini. Dari saya sendiri sebenarnya jarang banget sih turun ke lapangan, cuman ya sekali-sekali memang saya pengen dengar juga gitu loh story dari mereka. Mereka kayak misalnya yang di gerobak lah apa, itu mereka benar-benar kayak nggak dapat gitu loh apa yang harusnya apa yang bisa mereka mulung itu terus bisa dijual, itu nggak dapat satu apapun, nggak ada hasil, nggak ada orang di jalan. Terus kadang kayak, apa ya, yang di jalanan itu pada kehilangan penghasilan semua gitu loh. Jadi itulah pada saat itu urgent banget memang makanan sih yang menjadi kebutuhannya urgent banget lah pada saat itu, gitu. Makanya itu, 3 bulan kita benar-benar tidak ada satu hari pun kita absen membagikan makanan. Karena kalau satu hari saya, absen itu rasanya kayak memang saya bukan hero ya, tapi ada rasa bersalah yang luar biasa gitu loh. Kecuali saya bilang, kecuali saya sampai anggaplah saya nggak bisa bangun atau apa ya, pokoknya apapun yang bisa saya lakukan pada saat itu saya lakukan gitu. Saya nggak bisa tahan lihat orang nggak bisa makan gitu. Kayaknya, nggak seharusnya seperti itu. Kemudian setelah itu, nah setelah Juni nih kita harus kembali lagi dong ke program kita yang actual program kan. Nah, kita kan pengennya bikin sekolah nih, bikin TK gratis. Tapi gara-gara COVID kemarin, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, jadi kita harus tunda gitu. Pertama, kondisinya sekarang kan pada sekolah di rumah, terus nggak tahu kapan nih bisa mulai lagi kan sekolah yang offline gitu, itu pertama. Kedua, kita pengennya kan sekolah resmi gitu, jadi banyak hal yang harus kita persiapkan dan itu untuk mempersiapkan itu kita butuh dana. Sedangkan dana yang kita siapkan, dana awal banget aja kita pakai untuk dana darurat untuk si COVID gitu kan. Which is kita harus mulai lagi nih, mulai sesuatu yang baru lagi untuk bisa raise fund lagi, bisa mempersiapkan lagi gitu untuk dana untuk si TK ini. Nah, kenapa TK ini harus oke, saya kenalin TK ini dulu. Jadi tujuan utama kita lihat yang sebelah yang kuning ya, yang TK gratis itu. Jadi ini ditujukan untuk anak-anak marginal yang benar-benar nggak mampu untuk sekolah atau orang tuanya benar-benar nggak sekolahin mereka karena mereka biasanya lebih efektif untuk dijadiin untuk minta-minta kayak gitu loh. Terus kapan rencananya ini harusnya 2020 akhir tapi nggak terrealisasi jadi kita pindahkan ke 2021. Tadinya pengennya first semester tapi ini juga nggak mungkin terjadi untuk masa sekarang seperti ini. Jadi semoga di second semester itu terjadi. Tapi saya pun belum berani memastikan itu benar-benar bisa terrealisasi 2021. Kemudian areanya kira-kira akan berada di Cakung, Jakarta Timur, karena di sana kita ada partner dengan Sahabat Anak, di mana di sana mereka sudah punya PAUD. Nah, jadi PAUD itu PAUD kan kan informal ya gitu. Nah, kalau TK ini kita pengennya formal. Jadi formal ini karena kita pengen ada kelanjutannya gitu loh. Jadi anak ini habis sekolah itu punya satu legalitas untuk masuk SD gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita pengen membangun sekolah yang berkualitas bersaing dengan TK unggulan karena
kalau namanya anak-anak kecil kayak gini, kalau misalnya cuman dikasih sekolah yang gratis, yang sekedar ada visit sekolahnya, itu pun nggak works karena itu apa ya? Maksudnya nggak efektif works ya gitu. Karena dia tidak memiliki tidak mendapatkan disiplin yang seharusnya diajarkan di sekolah gitu. Untuk di rumah yakin banget mereka memang bermasalah dengan kedisiplinan karena orang tuanya serabutan dan macam-macam gitu. Jadi anak ini tidak mendapatkan didikan dari rumah, plus kalau tidak mendapatkan didikan dari sekolah, lalu bagaimana caranya orang-orang ini bertahan hidup untuk ke depannya? Akhirnya apa? Akhirnya mereka sebagian besar akan kembali lagi seperti kehidupan orang tuanya. Mereka akan kembali dalam jurang kemiskinan gitu loh. Mereka nggak punya critical thinking untuk menghadapi apa yang dunia ini inginkan gitu loh. Yang dunia ini require untuk jadi orang sukses atau orang yang berpendidikan gitu loh. Jadi kalau misalnya tidak dikasih memang satu sekolah gratis yang berkualitas tinggi, maka akan sulit gitu. Jadi inilah kenapa kita sudah ngomong sama sahabat anak, kalau sahabat anak mereka yayasannya memang sudah 20 tahun lebih menangani anak-anak marginal, tetapi mereka lebih kepada isu-isu sosialnya. Nah, di sini di mana saya akan menjadi pelengkap lah, saling melengkapi. Kalau mungkin yang di lapangan, isu-isu lapangan, mereka akan lebih jauh mereka akan lebih mengerti dan telaten untuk mencari solusinya. Sedangkan dari kami Rainshine, mungkin saya akan lebih mengerti di bagian kurikulum, bagaimana nih mendidik anak ini di sekolah yang resmi segala macam. Saya masih punya lebih mengerti gitu loh, lebih make sense daripada saya mesti ngurusin daripada saya diminta untuk ke lapangan menemui orang tuanya untuk biar anaknya diizinin sekolah. Terus kayak kayak misalnya membujuk anak itu atau legalitas anak itu nggak punya akte lahir segala macam, mungkin saya nggak bisa kayak gitu. Tapi sahabat anak mereka memang sudah udah experience dan mereka memang bidangnya di situ gitu loh. Jadi saya benar-benar so grateful dengan adanya sahabat anak ini yang dimana kita bisa kerjasama. Jadi dari kami akan memberikan yang lebih ke formal education. Nah, untuk mempersiapkan ini pun kita memang sedang tertatih-tatih ya sedikit banget karena kita harus membayar orang untuk bikin kurikulumnya. Nah, sebelum ada dana itu pun kita nggak bisa mulai untuk mereka bikin konsep besarnya sudah jadi, tapi kurikulum segala macam itu kan itulah yang diperlukan, tapi kita masih belum bisa afford untuk itu sementara. Jadi kita perlahan banget. Nah, maka itu sekarang kita lihat ke yang sebelah kiri yang sebelah biru jangka pendek. Apa sih yang sekarang urgent gitu. Nah, oke, saya mungkin nggak bisa bikin konstruksi, bikin sekolah sekarang atau izin sekarang gitu. Tetapi apa nih yang bisa saya lakukan sekarang tanpa saya harus mungkin mengeluarkan dana yang gede sekali gitu kan. Jadi akhirnya kita ngomong sama sahabat anak, ternyata kendalanya adalah sekarang anak-anak yang sekolah online, mereka ini anak-anak marginal yang mereka sekolah online bagaimana? Orang tuanya punya handphonenya asalkan dia bisa terkoneksi dengan internet itu sudah bisa gitu kan. Jadi bukan HP yang canggih bagaimana, intinya orang tua mereka kerja gitu butuh HP dan mereka punya HP yang bisa terkoneksi sama internet. Dan sekarang mereka kan bisa WhatsApp kan gitu. Jadi mereka sekarang belajar melalui WhatsApp. Orang tuanya sih kebanyakan nggak ngerti nggak ngerti ejaan, tetapi mereka bisa pakai voice note, which is excellent banget ini. Jadi, nah dari kita apa nih yang bisa kita support nih gitu ke PAUD-nya si sahabat anak gitu. Akhirnya kita ngomong, oh ternyata kendalanya adalah orang tua mereka itu pertama nggak experience, kemudian mungkin nggak punya enough knowledge untuk menghadapi sekolah anak-anaknya lagi sekolah online, sekolah di rumah. Jadi kalau misalnya anaknya nanya,
orang tuanya juga nggak bisa jawab. Kemudian kerjasama dengan orang tua, misalnya orang tuanya nyuruh apa, anaknya nggak ngikutin. Saya rasa nggak perlu keluarga marginal ya. Ini teman-teman saya aja anak-anaknya sekolah online udah sampai kayak keluar asap deh gitu, udah bisa marah-marah pas segala macam karena emosi. Mungkin ya kita maksudnya ya memang bukan profesi guru, terus udah itu suruh ituin ngedidik anaknya sendiri sekolah kayaknya sulit gitu loh. Nah, apalagi dengan keluarga mereka yang sekarang udahlah orang tuanya kehilangan kerjaan, udah gitu pasti kayak kemarin mereka juga kontrakan ditagih, padahal waktu itu misalnya nggak ada penghasilan sama sekali, tapi jadi utang sana sini gitu kan. Tambah stres lagi dengan anaknya yang harus sekolah di sana, terus kayak mesti ada yang jagain segala macam. Jadi orang tuanya nggak efektif juga. Nah, itulah yang menjadi masalah besar gitu di keluarga mereka. Akhirnya uh, mereka minta bantuan untuk bisa nggak sih kayak misalnya ada orang yang narasumber yang expert untuk memberikan sebuah edukasi gitu loh untuk orang tua ini. Nah, saya langsung oke banget nih karena itu sesuatu hal yang bisa tetap saya kontribusikan, tetap sejalan dengan misi untuk education, tetapi di sini saya tidak perlu nggak perlu modal dana yang segitu gede dulu deh gitu, tapi tetap jalan, bisa gitu kok. Banyak orang yang bakal pasti akan sangat terbantu dengan edukasi dari narasumber kita gitu loh. Jadi itu yang bakal kita sudah lagi on proses. Jadi mestinya the first webinar itu bakal di Desember. Narasumber dari Iren Shine maksudnya narasumber dari yang kita undang, yang kita pilihkan, kemudian sahabat anak yang secara teknis dan lapangannya. Dan itu pun sistemnya nggak kayak kita gini ya, bisa nge-zoom apa gitu. Nggak, mereka itu dengan kuota internet itu pun nanti kita harus support ke mereka. Jadi mereka akan melalui voice note. Karena kalau WA kan mereka nggak bisa ngerti ketik ejaannya, terus baca juga nggak bisa. Jadi webinarnya itu akan kayak ya udah voice note nih dari narasumber sedikit-sedikit akan disampaikan ke mereka. Jadi itu akan makan kuota internet, kemudian time, tenaga dari teman-teman sahabat anak dan dari tim Iren Shine dan narasumber juga. Jadi kita sekarang sedang bekerja sama untuk yang jangka pendeknya seperti itu. Gitu. Lalu suatu saya sih 5 more minutes ya kayaknya. Sekarang yang ini menarik sekali ya, how to sustain gitu ya. Gimana sih caranya satu gerakan sosial itu tuh bisa berkesinambungan? Karena kalau mau diomongin secara umum orang akan menjawab dana. Betul. Itu betul sekali memang dana. Tetapi nggak bisa dipungkiri dana itu berkaitan dengan beberapa faktor penting gitu ya. Jadi saya rasa saya akan breakdown itu dengan pertama data. Data itu harus clear. Jadi siapapun itu, even kalau kita mau minta misalnya dukungan dana atau apapun atau proposal, misalnya orang minta itu kalau datanya nggak clear, nggak mungkin orang percaya gitu bahwa ini running gitu dengan benar gitu kan. Data kita harus keep data. Pertama data apa yang harus visi yang pengen kita jalankan ini itu sebenarnya sinkron nggak sih dengan data kebutuhan di tempat kita. Pertama itu, which is itu kalau di Indonesia konteksnya sih sangat gampang terjawab, emang kebutuhannya luar biasa seperti itu ya. Nah itu pertama, memang bahwa kita didukung data-data bahwa pendidikan itu adalah kunci jawaban dari kemiskinan yang struktural ya, yang terus-menerus akan terjadi kalau misalnya kita tidak memberikan pendidikan yang berkualitas bagi kaum marginal. Karena kalau misalnya yang bukan kaum marginal, dia bisa bayar untuk dapat sekolah bagus. Kedepannya dia memiliki critical mind, critical thinking, wawasan yang jauh lebih luas gitu, yang bisa
dia bisa belajar sendiri untuk maju gitu akhirnya. Tapi kalau anak-anak marginal itu tidak mungkin bisa gitu loh. Bukan tidak mungkin, maksudnya oke, maybe 1% kali ya gitu dari orang kaum marginal yang benar-benar bisa dengan sendiri strive ke atas gitu. Itu tapi kan sangat jarang. Tapi kalau misalnya dari pemerintah, dari swasta atau dari kita rakyat, kalau tidak memiliki kontribusi, sulit sih karena kita ini kan sudah kompleks banget ya. Kita bukan kayak negara yang kaum marginalnya cuma sedikit aja gitu. Enggak, kita kan sebagian besar memang masih kaum marginal gitu loh. Jadi di mana kalau kita kasih education, mereka bisa punya critical thinking dan mereka bisa punya kemandirian untuk maju untuk ke depannya, untuk masa depan mereka untuk keluar dari jurang kemiskinan ini mereka bisa maju. Kalau saya bilang itu education itu seperti tangga gitu loh, tangga untuk mereka naik gitu. Jadi kalau data itu sudah match dengan apa yang pengen kita lakukan, itu satu hal. Kemudian data-data lain, misalnya selama ini pas COVID, oke, kita bagian apa nih gitu, apa donasinya berapa, itu semua kita clear ada datanya. Kemudian dari mana kita bagikan kemana, siapa, bla bla bla, itu semua kita punya datanya. Karena kalau tidak punya data, kita sulit untuk berbicara dengan orang, kita juga sulit untuk melihat apa yang telah kita lakukan dan udah efektif belum sih yang kita lakukan. Jadi itu data itu penting banget. Kemudian kedua, relationship. Jadi saya rasa nggak cuman di urusan sosial ya kalau soal relationship, saya rasa di kehidupan secara umum, di karir, di pendidikan, di kehidupan secara umum pasti relationship itu penting banget gitu loh. Dimana kita ya harus membuka diri seluas-luasnya. Ada yang reach out ke kita, ada yang kita harus reach out juga. Dan dengan saya yang lumayan introvert, tadinya nggak mau punya sosial media segala macam, akhirnya sekarang harus punya sosial media untuk orang lain lebih kenal saya gitu kan, siapa nih foundernya kayak gitu. Terus kita harus share nih apa yang kita mau kerjakan atau apa yang telah kita kerjakan, visi misi. Bagaimanapun ya itu adalah bagian dari kita keep it, bagian yang sangat-sangat krusial ya buat saya ya, untuk kita bisa keep it sustain gitu. Even kalau misalnya dari relationship, misalnya dari sebuah relasi-relasi yang kita punya, kalau kita selama ini misalnya nggak punya relasi satupun, itu pun akan sulit gitu. Pasti kan kayak yang datang itu sebenarnya biasanya yang deket, mungkin nggak semua, tapi mungkin anggaplah 10% deh, atau 1% dari yang deket. Untuk pertama bantuin sedikit aja kita tuh udah bisa gerak gitu loh. Sedikit, seenggaknya kalau bukan gerak secara gerak secara kegiatannya, tapi setidaknya motivasi dari tim kita itu langsung bangkit. Kita juga kayak nggak putus asa, aduh ini gimana lagi ya gitu. Kita juga kita butuh banget gitu loh support moral seperti itu. Kadang-kadang kita sih juga nggak mengharapkan orang yang kayak donasi berapa gede apa gimana, enggak gitu. Sometimes orang misalnya ngasih 50.000 atau apa ya, itu sesuatu yang wow gitu. Ada orang yang care ya, ada orang ngelihat apa yang kita kerjain dan care dengan visi kita gitu, appreciate gitu kan. Dan kita mungkin bisa jalan setahap lagi gitu loh. Itu tuh sesuatu yang tidak bisa diukur dengan uang, tidak bisa dibayar dengan uang gitu loh, semangat yang bisa dikasih gitu. Kemudian yang nomor 3, dengan segala kendala yang ada, dengan kita juga pertama COVID, kemudian ini kan jadi kemana-mana kan, merembet kemana-mana urusannya, sehingga secara finansial aku rasa bukan hanya saya pribadi, tetapi seluruh dunia memang sebagian besar mengalami pasti lagi tidak stabil gitu loh. Sehingga kalaupun kita mau, maksudnya kita pengen proposal untuk fundraise itu pun
sulit gitu. Kebanyakan kalau orang-orang udah spend so much pada saat COVID kemarin, pada saat yang lagi urgent kemarin, pas orang spend-nya gede banget di situ, sehingga untuk yang ini pasti orang menjadi apa ya? Atau seenggaknya mungkin saya belum ketemu yang oke ini kita ada dana lebih untuk yang di sini langsung gitu, enggak. Tapi it's okay. Apa namanya? Ya sometimes kita merasa aduh gimana ya ini bisa nggak ya ini. Tapi di tengah-tengah itu kadang-kadang ada aja satu lagi yang menyemangati kita gitu. Eee, Pokoknya ada yang sesuatu nggak mesti berbentuk uang sih, tapi kadang, orang nyari kita untuk apa ya, nanyain apa soal Iranshan gitu, itu aja kita udah happy banget gitu loh. Itu menjadi satu semangat lagi untuk kita, "Oke, kita pasti bisa," gitu. Walaupun kadang-kadang putus asa, tapi ya udahlah kita pasti bisa. Jadi kunci yang paling paling ini ya, yang tidak bisa kita lupakan adalah, keep going, nggak bisa jalan balik gitu, nggak bisa dibatalkan ini gitu. Eee, jadi ini sih memang ya mau nggak mau harus keep going, seberapa kecil pun action itu, nggak tahu ya. Kalaupun, kita udah nggak ada kegiatan lagi, anggaplah ya, terus kemudian kita benar-benar nggak punya support apapun, nggak punya dana pribadi untuk dikeluarin lagi, misalnya. Itu pun, apa namanya, saya rasa pasti ada sesuatu lagi yang bisa kita lakukan. Misalnya kayak kemarin, narasumber yang minggu lalu bilang kan, "Oke, kita bisa bantu post apa nih, ngeposting misalnya sosial media kita." Itu pun sesuatu gitu loh. Jadi, sekecil apapun saya rasa tetap harus keep going. Nggak bisa cancel gitu, walaupun tertatih-tatih, walaupun lambat, walaupun, banyak banget kendala, tapi, mmm, ya nggak ada jalan lain sih gitu, gitu. Jadi ya it's not easy tapi nggak ada cara lain. Oke, thank you telah mendengarkan sharing-nya. Oke, saya kembalikan ke Terima kasih Cisani, Koriza untuk sharingnya. Oh, menarik banget ya. Tadi dengerin Cisani, sebetulnya apa yang Cisani bagikan itu benar-benar realita, fakta yang kita temui setiap hari. Saya pribadi juga bertemu dengan orang-orang yang digambarkan tadi ya. Orang-orang yang dorong gerobak, tinggal di gerobak. Tapi satu hal yang benar-benar menggugah saya adalah seperti yang dibagikan oleh Pade di minggu lalu. Kita bisa mulai bergerak ketika ada compassion, ada belas kasihan. Tapi saya rasa semua kita yang hadir di sini pasti punya compassion itu. Tapi yang paling jelas berbeda adalah Cisani dan Korisa menindaklanjuti rasa belas kasihan itu. Ditindaklanjuti dengan satu gerakan, dan satu gerakan baik itu pasti biasanya itu akan menular. Paling tidak ke orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita ya. Dan sehingga dari yang tadinya 50 nasi bungkus bisa akhirnya menjadi 50.000 nasi bungkus. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Cisani bahwa memang kepedulian terhadap mereka yang rentak dan kekurangan di sekitar kita emang sudah dimulai sejak lama ya, sebelum COVID gitu. Sampai kemudian akhirnya berdirilah Eat and Shine Foundation. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui form pendaftaran. Oh iya, untuk rekan-rekan sekalian, kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan ya. Silakan ketik di kolom chatnya, akan kita bahas. Ada satu pertanyaan yang kalau tadi di bagian how to sustain, itu ada keep going, no way back. Pernah nggak sih Cisani dan Koriza mengalami satu kondisi yang benar-benar challenging, yang rasanya, aduh, kayaknya udah deh, selesai aja deh, udahan deh gitu. Pernah nggak sih? Pasti pernah. Pasti pernah. Itu saya rasa bukan cuma pernah ya, pasti sering sih gitu. Sering karena terutama pada saat pandemi kayak gini ya. Karena bukan hanya di Iranshan-nya ya, tapi pasti secara kita punya
secara kehidupan pribadi kita pasti terganggu dengan kondisi seperti ini. Kemudian pekerjaan kita terganggu, keuangan kita terganggu, semuanya tidak berjalan sesuai yang direncanakan, kayak gitu kan. Itu aja sudah menguras tenaga, menguras usaha, menguras begitu banyak emosi gitu ya. Maksudnya untuk secara kehidupan kita pribadi sendiri gitu ya. Di pekerjaan, di relasi, semua itu pasti kena banget. Belum lagi kita sekarang ngomongin mesti take care of someone else gitu, yang aduh gitu kayaknya udah udah capek banget gitu, udah bukan hanya capek banget tapi kita kayaknya udah nggak bisa lagi nih gitu, nggak punya budget apapun di situ gitu kan, kita udah mengeluarkan semua itu gitu, terus kayak masa sih kayak gitu, tapi kayak kalau kayak gitu mesti gimana ya gitu ya, akhirnya ya sudah kita oke lah kita relaxing mind dulu gitu, nggak pikirin dulu 1-2 hari mungkin kayak gitu ya, ntar ya udah kita mendapatkan semangat itu lagi mau nggak mau, terpaksa gitu loh, terpaksa ya udah satu step ahead lagi gitu ya, ya udah posting satu story lagi gitu loh. Itu something yang maksudnya even untuk posting story di Instagramnya itu pun kan sebuah tindakan gitu ya. Itu harus ada satu semangat untuk melakukannya lagi gitu. Kemudian saya juga kedatangan tim mahasiswa yang luar biasa juga ngebantuin saya selama 2 bulan ini. Mereka luar biasa memberikan satu semangat lagi buat kita jalan gitu kan. Jadi a lot of thing yang akhirnya kasih tahu kita bahwa ini nggak bisa berhenti gitu. Walaupun banyak kita pasti mengalami banyak kali, sering gitu ya, bukan hanya pernah ya, pasti sering kali kita merasa, aduh kita harus take care of someone else kayak gitu. While aku sendiri kayaknya, aduh kita udah kita aja gimana ya gitu, terus kemudian kita harus take care of someone else gitu. Tapi saya yakin dengan apa yang punya satu visi, kemudian mendadak jadi heboh pada saat itu Iren Shine langsung lumayan heboh ya, teman-teman pada langsung tahu, banyak banget yang nggak kenal juga mendatangi pada saat itu. Saya rasa itu juga bukan satu hal yang tidak Tuhan just miss it gitu loh. Mungkin kalau nggak banyak orang yang tahu, mungkin saya kerjanya diam-diam. Saya kalau misalnya mau berhenti ya udah gitu kan. Tapi sekarang orang udah tahu visi saya punya pemikiran seperti itu juga orang udah tahu. Makanya jadi saya maksudnya ini lebih ke kalau banyak orang yang tahu itu artinya lebih nggak bisa stop lagi gitu loh. Dan whenever I share itu pikiran saya kenapa mesti begini-gini untuk yang ETK-nya, kenapa harus formal, kenapa harus berkualitas, kenapa ini itu sebenarnya hal yang jarang ada, dan kayak pada yang dengar tuh pada ngerasa itu tuh bagus banget gitu kan, jarang didengar. Jadi itu tambah satu lagi yang oke, berarti kalau Tuhan udah kasih pikiran seperti itu, kalau itu bagus dan itu bisa menjadi satu solusi, berarti itu nggak bisa di-stop gitu loh. Kayak gini. Terus kemudian GII gitu mengundang kita untuk sharing juga itu menjadikan satu semangat juga. Terus kayak misalnya ada yang lain lagi juga kayak hubungin dari luar kayak gitu-gitu, pengen undang apa segala macam. Itu bagi kita itu bukan hal yang kayak misalnya orang kayak donasi lah secara finansial, itu enggak, tapi secara semangat yes gitu, untuk buat memberikan kita sebuah semangat lagi, memberikan kita satu assurance lagi bahwa ini tuh this is something right gitu kan. Jadi itu luar biasa sih gitu. Ya, oke. Ada satu pertanyaan yang saya rasa sudah terjawab tadi, gimana caranya mempertahankan semangat dan motivasi awal untuk tetap mengerjakan pelayanan ini. Saya rasa Tuhan juga pakai orang-orang di sekitar Cisani dan Koriza ya untuk terus memberi semangat dan dorongan gitu. Ayo maju terus. Itu dari Cisani. Kalau dari Koriza gimana kok? Apakah pernah mengalami ya dari sisi kan Cisani yang tadi, mungkin Koriza beda lagi, pernah ngalamin kayak udah deh
selesai aja gitu. Gimana sih caranya supaya terus maju aja, semangat terus? Masih mute kok. Nah, udah ya? Ya. Nah, jadi tentu kalau kita bicara aspek diri kita sendiri sebagai manusia, biasa ada kelemahan, kekurangan, keterbatasan, tidak terhindarkan. Ada saat-saat di mana rasanya capek gitu kan, capek juga. Kenapa mesti pikirkan orang lain? Balik lagi pada kondisi kayak gini, kalau kita mau bicara egois, kita punya satu pembenaran diri ya. Oke, ini juga semua lagi sulit ya. Kita punya satu pembenaran di situ tanda kutip untuk bilang ya saya nggak perlu dulu lah pikirin orang lain gitu kan, karena diri saya sendiri pun ini yang harus saya take care lebih dulu. Nah itu yang memang seperti minggu lalu dikatakan ya, di sini kita belajar yang mengatasi hal itu. Dan saya percaya pada akhirnya kalau seseorang bisa melakukannya, balik lagi itu karena Tuhan yang juga kasih kekuatan, Tuhan juga gerakan terus gitu kan. Karena bicara dari sisi manusia kita yang begitu selfish, itu kayaknya akan menjadi sangat berat dengan tantangan-tantangan yang ada, entah dari dalam diri atau dari luar. Jadi pasti pernah mengalami lihat kayak gitu, tapi pas lihat lagi iya seperti tadi diceritakan ya, tadi ada masa-masa pas lagi mulai kita seperti lost hope gitu ya, aduh ini udah capek, tahu-taunya ada dengar lagi gitu, ada satu good news biasanya, tapi Tuhan kasih cara gitu kan untuk seperti ini kita lagi, kita disemangati lagi. Contoh kemarin kayak waktu itu juga ada orang nasun dari beberapa perusahaan yang kasih buah-buahan gitu kan di tengah-tengah lagi, waduh kita udah kehabisan source nih kita nih, mau gimana lagi nih gitu kan, ini udah bingung, tapi tetap ada orang yang tetap kontak juga gitu, minta dikirim. Nah itu ada salah satu cara Tuhan, bukan cuma sediakan tapi juga membuat kita jadi semangat lagi gitu loh. Oke, ini adalah bagian yang memang harus kami kerjakan, dan balik lagi ke tadi yang di awal, itu bagian dari misi Allah gitu loh. Kita penginjilan ataupun melakukan satu aksi sosial, itu dua-duanya yang harus kita orang Kristen kerjakan. Mau kepada orang yang Kristen atau non Kristen, itu udah nggak boleh lihat itu lagi, kita harus bagi itu sih prinsipnya. Kalau kita bicara sebuah tindakan sosial ya, itu sih. Iya, setuju banget kok. Ada pertanyaan juga nih, sebenarnya ada nggak sih persyaratan yang harus dimiliki ketika seorang mau mulai melakukan sesuatu? Ada nggak sih? Maksudnya kamu harus punya 1, 2, 3 gitu. Dan ada sambungannya, gimana bisa mempraktekkan ini secara real gitu. Karena kita mungkin banyak mendengar cerita tentang orang yang melakukan sesuatu, mendapat inspirasi, tapi ketika kita mau melakukannya terbentur dengan apa ya, saya harus punya apa dulu ya, terus gimana ya untuk benar-benar mempraktekannya gitu secara nyata. Silakan. Mute dulu. Mute dulu. Jadi sorry, double voice. Udah ya, oke. Persyaratannya adalah ya mau one baby step gitu loh. Misalnya kalau waktu itu even posting di sosial media aja itu tuh butuh kemauan gitu loh. Saya mau posting ini enggak ya gitu. Saya mau infoin ini enggak ya gitu, itu pun butuh satu kemauan gitu. Emang sih kalau misalnya kayak dulu misalnya dari SD sih kayaknya gregetan dan orang nggak bisa sekolah kayak gitu. Terus waktu kuliah juga, aduh kepengen gitu ya bisa volunteer, lihat orang gimana ya biar orang-orang marginal bisa sekolah. Cuman kalau akhirnya setelah udah kuliah kan melihat kenyataan bahwa oke, saya nggak mampu, gila itu bikin maksudnya dengan sosial kayak gitu pasti butuh dana yang luar biasa. Dalam satu saya fresh graduate gitu, saya mau lakukan apa gitu kan. Jadi itu sebenarnya memang satu isu yang common gitu loh. Jadi you're not alone kalau misalnya ngerasa kayak aku tuh kok nggak bisa ya aku melakukan sesuatu gitu kan. Karena memang pasti dari diri kita sendiri kayak ragu gitu. Saya ngerasa saya nggak mampu.
apalagi kalau kadang-kadang yang pada saat ngelihat orang, oh ya inspirasi dia udah melakukan ini, pasti kita tuh kayak kebanyakan tuh jadi minder gitu loh. Padahal itu sebenarnya kayak aku rasa itu ya orangnya juga sebenarnya mungkin biasa-biasa aja gitu loh. Cuma one baby step akhirnya jadi banyak yang tahu kayak gitu. Kayak misalnya waktu itu saya cuman apa ya, cuman bikin cuman masak nasi sebenarnya. Ini saya cuma masak nasi goreng telur doang. Tapi itu butuh kemauan untuk oke saya pergi beli beras terus masakin kasih that's it gitu loh. Sebenarnya sangat kecil, kita nggak perlu ngomong yang kayak gede-gede lah gitu, nggak perlu yang mesti jadi misalnya ngebangun sekolah langsung kayak gitu ya nggak perlu juga, not everyone kayak gitu. Bahkan kayak misalnya sekarang nih untuk sosial media aja saya dengan tim mahasiswa yang support saya sekarang kayak gitu itu tuh udah luar biasa gitu loh. Kalau nggak ada mereka, kita juga akan kesulitan untuk siapa ya bisa volunteer untuk kita. Kalau misalnya kita punya dana berlebih ya, sering punya dana berlebih, I don't mind untuk hire orang, kita gampang gitu ngomong kayak gitu. Tapi pada saat kita nggak punya apapun, gimana ya gitu. Akhirnya kan misalnya kayak untuk social media, untuk ngepost kayak gitu aja, untuk desain kayak gitu aja, itu hal yang kalau orang yang biasa di social media itu kan simple. Bagi saya sih simple gitu. Tapi bagi orang-orang yang udah biasa nge-post atau kayak desain-desain yang sederhana itu mereka kalau bisa udah gitu. Itu bisa dilakukan antara mau contribute atau enggak gitu. Antara kalau misalnya minder, kadang-kadang orang tuh minder sih sebenarnya. Atau mungkin takut komitmen gitu. Padahal sebenarnya kalau dari misalnya dari kita nih satu apa ya? Sebenarnya sebuah bantuan kecil aja buat kita tuh luar biasa gitu. Sama halnya pada saat kita ngebantuin orang gitu ya, satu bungkus nasi gitu, itu bagi mereka luar biasa. Jadi mungkin ya jangan merasa gini, gini, jangan merasa kita tuh nggak mampu ketika membantu orang lain. Atau kalau kita ngasih orang lain terlalu sedikit, kita nggak enak sama orang. Enggak, kadang orang yang benar-benar butuh bantuan, sekecil apapun itu it means the world to them gitu. Itu sih. Jadi syaratnya cuman one baby step aja dan mau melakuin. Tapi kayak ya melangkah keluar aja sih sebenarnya. Kayak saya kalau misalnya waktu itu saya nggak mau dikasih bikinin Instagram juga orang nggak tahu kan gitu. Jadi ya udah deh, ada satu kerelaan ya udah nggak apa-apa deh diekspos gitu. Kalau nggak kan saya tuh suka aduh malu jangan ekspos deh kayak gitu kan. Tapi ya udah terpaksa ya satu keterpaksaan tapi memang harus dilakukan ya sudah kayak gitu. Ya. Kalau soal relasi nih, networking, dalam pelayanan kita kan pasti perlu bisa mengajak orang lain atau mungkin orang yang terdekat dengan kita aja. Pernah mengalami kayaknya susah ya untuk meyakinkan orang gitu untuk ikut ambil bagian gitu. Iya, itu sih memang akan terjadi dimanapun. Dari saya sharing di semua tempat, teman-teman yang biasa bergerak di sosial juga itu memang sangat-sangat common. Jadi itu akan sering terjadi. Ya, makanya tadi waktu saya share tentang how to sustain itu sebenarnya lah yang menjadi komponen besar gitu. Anggaplah oke, nggak teman dekat, tapi kalau misalnya orang nggak kenal ngeliat kita kemudian minta data, kita pun ada gitu loh. Jadi kalaupun relasi, kalau misalnya kita nggak punya data jelas, itu pun meragukan gitu loh. Well, kalau soal relasi itu butuh untuk karena kita nggak tahu nih bisa dari mana aja. Saya pun nggak mendapatkan support dari yang kayak 100% relasi saya, enggak gitu. Banyak kok orang yang nggak memberikan support, banyak gitu. Tapi no problem, 1-2 orang yang ngasih support itu is already enough gitu loh. Dan untuk memberikan kita semangat, untuk menggerakkan kita itu udah super banget gitu. Kemudian untuk orang-orang di luar relasi kita, ya kita maksudnya ya just membuat diri kita dikenal aja dulu gitu. Makanya kita open Instagram kayak gitu. Jadi enggaknya orang
orang luar itu punya chance untuk melihat kita gitu. Dulu Iya. sih. Emang kalau untuk meyakinkan orang kayaknya sulit. Cuman kita yang bisa kita kasih cuma data. Kalau orang itu punya visi, punya keinginan, dia akan ikut. Tapi kalau nggak usah dipaksa. Memang kita semua orang punya bagian masing-masing gitu. Siapa tahu dia jadi donatur terbesar di satu tempat tertentu. We'll never know. Cuma mungkin bidangnya beda sama saya. Siapa tahu dia udah ngebiayain dokter-dokter di puskesmas. Itu pun saya nggak tahu gitu. Jadi kayak it's okay gitu loh. Nggak semuanya tuh bidang gitu. Ya, betul. One baby step dulu ya. Terima kasih si Sani, Koriza. Kalau dari pertanyaan saya rasa semua sudah kita bahas. Satu hal yang saya ingat dari YouTube yang dibagikan panitia webinar untuk semua yang dipublikasikan, itu saya ada satu kalimat yang nempel gitu di ingatan saya. Cisani bilang, saya lihat apa yang ada di tangan saya dan apa yang bisa saya lakukan dengan apa yang ada di tangan saya. Itu lumayan menampar ya. Ya sesimpel itu ya. Karena kita nggak bisa melakukan sesuatu yang kita nggak punya gitu. Ya kalau memang mau memulai ya mulailah dengan apa yang ada di tangan kita masing-masing. Dan kalau memang butuh tangan yang lain, barulah kita bisa mungkin mulai toel-toel atau gandeng yang lain. Dan satu hal yang pasti ya sesimpel itu. Dengan posting di sosial media kita aja itu kita sudah bisa menggerakkan orang lain di sekitar kita. Terima kasih sekali untuk sharingnya yang sangat menginspirasi. Kita doakan untuk Eat and Shine Foundation untuk rencana jangka pendek dan jangka panjangnya supaya Tuhan terus pimpin dan tolong. Dan saya persilakan kepada Lause Dede untuk melanjutkan. Baik, thank you so much buat Pak Riza dan Cisani ya. Pertama-tama ini senang banget ketemu teman lama. Ya, udah bertonton kita terpisah gara-gara kesibukannya kita masing-masing. Akhirnya malam ini kita bisa ketemu dan juga senang banget ya udah boleh mendengar sharing dari Pak Riza dan Cisani. Kita sama-sama berdoa senantiasa ya supaya Eat and Shine Foundation benar-benar boleh menjadi satu tempat yang dipakai sama Tuhan benar-benar untuk boleh memberkati bangsa Indonesia ya, memelihara banyak anak-anak ke depannya dan biarlah lewat yayasan ini ya dan pelayanan-pelayanan ke depannya banyak orang terberkati dan banyak orang boleh mengenal Tuhan. Nah, kita akan dengar advertisement dari saya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi series ini akan terus berlanjut di bulan November ini dengan minggu depan kita akan membahas tentang preserving the culture ya bersama Daniel Omposunggu ya, ini satu orang di tengah-tengah kita, ini seorang aktivis dari GEI Semanggi. Dia ini berjuang untuk memelihara akan budaya ya, dan dia ini berasal dari Sumatera Utara ya, jadi dari daerah Pematang Siantar. Jadi dia mengerjakan satu proyek namanya Jabusi Hall. Jadi melalui proyek ini dia berharap untuk yang pertama-tama membuat warga-warga di daerah sekitarnya boleh menghargai budaya ya, karena globalisasi dan efek dari internet dan sebagainya, banyak orang yang mulai meninggalkan budaya aslinya dan mulai mengadopsi budaya-budaya asing gitu dan tidak melihat keberhargaan dari budaya lokalnya sendiri. Tapi di saat yang sama dia rindu untuk bagaimana kerinduan dia untuk menjaga budaya ini juga bisa dipakai menjadi sebuah alat di tangan Tuhan untuk juga membawa berkat ya, membawa income secara ekonomi dan juga membawa kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar di mana dia berada. Dan minggu depan kita akan dengar story-nya ya dari Daniel. So Bapak Ibu sekalian stay tune terus, dan untuk link pendaftaran akan saya sharekan di kolom chat sebentar lagi. Bapak Ibu sekalian sudah bisa mendaftar dari hari ini. Sorry, ini kayaknya
agak bermasalah settingnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian webinar kita. Apakah di tengah-tengah kita ada Pendeta Susanto Liao? Mungkin bisa menutup kita di dalam doa. Kalau koneksinya cukup oke. Oke. Kalau tidak, mari kita akan tutup dalam doa ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan malam hari ini kami boleh sama-sama mendengarkan story dari Pariza dan juga Cisani yang kau sudah gerakan, kau sudah pakai, dan kau juga sudah tuntun jalan mereka untuk boleh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa dan negara kami, memelihara mereka yang terdampak secara oleh COVID, dan juga ke depan mereka akan melanjutkan visi mereka yang lama untuk boleh memelihara anak-anak yang marginal, yang kesulitan di dalam sekolah, mendapatkan pendidikan yang layak. Mari kiranya Tuhan yang boleh terus nantiasa tolong dan tuntun. Kiranya Tuhan juga bukakan jalan, dan juga jikalau ada mereka yang malam hari ini tergerak untuk boleh join, mendukung dan membantu, kiranya Tuhan yang juga boleh pertemukan. Biarlah melalui acara malam hari ini makin banyak orang mengenal akan pekerjaan dari anak-anak ini, boleh terinspirasi, boleh tergerak. Mungkin boleh bergabung di dalam kegerakan-gerakan yang sudah ada. Biarlah kehidupan kami sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, boleh jadi berkat dimanapun kami berada. Sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih ya Bapak, dan dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, webinar kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati setiap kita. Sampai ketemu di webinar minggu depan. Tuhan memberkati. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih semua. Thank you semua. Halo Pak Riza dan Cisani. Oke, Dek, berarti bisa leave. Bisa Pak. Thank you so much Bye. Pak Riza. Thank you ya Cisani, semua. thank you so much. Thank you Elvina. Ya, Thank you kok. Elvina kan? Arisa, Iya. Oh, Tani, terima kasih. Aku tadi mau ngomong everyone, terus ngomong Ervina. Elvina. Orang Ini bener-bener nih screen share gue bermasalah. Wih, Kencengkan ke suara gue, Dek. error. Kedengeran.